didukung oleh Pemirsa, jemaah haji Indonesia melakukan lontar jumroh di hari-hari tasyrik yang dimulai pada 11 hingga 13 Zulhijjah. Seperti apa suasana lontar jumroh di Mina? Kami sudah terhubung bersama dengan jurnalis Metro TV, Ami Melanrosa, langsung dari Mekah, Arab Saudi. Ami, bagaimana suasana lontar jumroh terkini di Mina dan bagaimana dengan jamaah lansia? Apakah banyak yang memanfaatkan jasa ba'da lontar jumroh yang telah disediakan PPIH? Ya, Zakia, selamat siang waktu Arab Saudi, bersama Metro hari ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan Zakia, saya perlu informasikan lebih dahulu bahwa jemaah haji Indonesia kemarin 10 Zulhijjah 28 Juni 2023 sudah menunaikan salah satu wajib haji, yaitu lontar jumroh Aqobah. Lontar jumroh Aqobah ini melontarkan satu tiang jamarot sebanyak 7 batu kerikil, dan itu sudah terlaksana pada kemarin. Dan dari catatan prosesi lontar jumroh kemarin, petugas penyelenggara ibadah haji, tepatnya kepala satuan operasi Kepala Satuan Operasi Arafah Musdalifah Mina atau Armina, Kolonel Harun Ar-Rasyid, menyatakan bahwa ada sejumlah atau sebagian jemaah haji yang tersesat seusai melempar jumroh kemudian ke arah tenda mereka. Dan ini memang perlu diinformasikan, Zakia, bahwa memang kan banyak sekali jemaah haji dan banyak sekali maktab, ada 70 maktab di sini untuk para jemaah haji, sehingga memang lokasi maktab ini tersebar dan membuat jemaah haji tersesat. Itu yang menjadi catatan dari petugas. Namun Kolonel Harun Ar-Rasyid menyatakan bahwa untuk mengatasi hal ini ada sebagian petugas haji yang ditugaskan untuk menempati titik-titik tertentu untuk mengarahkan jemaah haji ke arah tenda-tenda mereka. Bagaimana kemudian ada yang ke lokasi maktab sebelah kanan, yang saya kemarin juga bersama tim media center haji turut mengarahkan jemaah haji ke arah maktab mereka. Jadi ada dua sisi maktab dari jemaah haji, kanan dan kiri kalau dari lokasi mulut terowongan Mina. Dan perlu diinformasikan, Zakia, bahwa lokasi dari tenda menuju terowongan atau mulut terowongan Mina itu bervariasi jaraknya dari 500 meter hingga 1,5 kilometer. Dan sepanjang terowongan Mina itu jaraknya 2 kilometer. Jadi memang jauh, dan untuk pulang pergi itu ya jemaah haji harus berjalan kaki kurang lebih 4 kilometer. Dan ini yang menjadi catatan para petugas bahwa memang hari ini pada saat pelaksanaan lontar jumroh di hari tasyrik, para petugas kembali kemudian berjaga dan juga mengawasi jemaah haji yang kemungkinan akan tersesat. Dan perlu saya informasikan untuk kegiatan hari ini, menjawab pertanyaan Zakia tadi, bahwa hari ini dimulai tanggal 11 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah adalah wajib haji berikutnya, yaitu lontar jumrah, Ula, Wusta, dan Aqobah. Jika hari pertama tadi hanya melontar di satu tiang jamarot, maka hari ini ada 3 lokasi tiang jamarot untuk lontar, yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah, di mana masing-masing lontaran itu ada 7 kerikil yang harus dilontarkan jemaah haji. Dan melihat dari situasi kemarin, Menteri Agama kemarin sempat mengimbau pada para jemaah haji, terutama jemaah haji lansia, mengingat jarak yang jauh dari tenda ke lokasi jamarot seperti yang saya jelaskan. Juga suhu pada saat ini, Zakia, sangat terik, berkisar 45 derajat Celcius di Mina. Karenanya memang Menteri Agama meminta para jemaah haji yang tidak sanggup, atau terutama jemaah haji lansia, untuk membadalkan pada para petugas haji, di mana tidak ada dipungut biaya sama sekali. Petugas haji bisa membadalkan atau mewakilkan lontar jumroh untuk 1 sampai 7 jemaah haji. Untuk saat ini ada sebagian memang jemaah haji lansia yang kemudian membadalkan kepada petugas haji setelah kemarin mereka merasakan betapa jauhnya jarak dari tenda ke arah lokasi jamarot ketika lontar Aqobah. Dan selain itu, Zaki, yang perlu saya informasikan, selain mungkin badal, kemarin tim media center haji mendapatkan, pagi tadi tim media center haji mendapat pernyataan dari kasih pelayanan jemaah lansia daerah kerja Madinah yang sekarang bertugas di Mina, untuk meminta jemaah haji yang tadinya akan melakukan lontar jumroh sampai tanggal 13 Zulhijjah atau nafar sani, untuk mungkin bisa mengubah menjadi hanya sampai tanggal 12 Zulhijjah atau lontar jumroh nafar awal, agar bisa, untuk jemaah lansia khususnya, agar bisa tidak terlalu keletihan atau keteteran atau mungkin kondisi yang buruk lainnya. Berikut pernyataan dari kasih layanan lansia daerah kerja Madinah yang sekarang di Mina, Pak Arif Nurawi. Dari sisi waktu, memang mengurangi intensitas jamaah untuk berangkat ke jamarot karena kondisi cuaca, dan beberapa kloter sudah menyampaikan kepada kami harus realistis lah merubah dari nafar sani ke nafar awal. Demikian.
Jadi ada yang kira-kira karena udah akobah kemarin, yang wajibnya sudah ya. Jadi yang sekarang Ya wajib juga, tapi bisa ngambil nafar awal atau nafar sani. Bagi mereka yang sudah menetapkan nafar sani pun bisa berubah menjadi nafar awal karena kondisi cuaca yang sangat panas, yang sangat ekstrim. Demikian. Demikian Zakia yang bisa saya laporkan dari Mekah, Arab Saudi. Baik, Ami Melanrosa, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, sebagai salah satu rukun haji, melempar jumroh menjadi tahapan yang harus dilaksanakan para jamaah haji seusai melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Pada 10 Zulhijjah, jamaah haji melaksanakan lempar jumroh akobah yang menjadi salah satu rukun haji. Masing-masing jamaah haji sudah membawa 7 butir batu kerikil yang telah diambil dari Musdalifah. Batu kerikil tersebut akan dilempar ke jumroh akobah sebanyak 7 kali lemparan. Jika dalam lemparan ada yang meleset, maka jamaah harus mengulangnya hingga lemparan berjumlah 7 kali. Lempar jumroh dilakukan 3 kali pada tanggal 10 Zulhijjah, hanya melempar jumroh akobah. Berikutnya di tanggal 11 Zulhijjah, jamaah haji akan melempar jumroh ula, wusto, dan akobah. Dan diulang lagi pada 12 Zulhijjah.